Desember diprediksi akan menjadi puncak pasar rob. Jalan longsor di desa Pali-Pali terbaru jalur penghubung antar desa 11,59 BT bermagnitudo 4 SR di kedalaman 10. Om Swastiastu. Halo teman-teman Bapak Ibu Guru sekalian, kami dari Gerakan Pramuka Garis Depan 03-8903-190 Pasukan Andaya Soda Pangkalan SMP Negeri 7 Denpasar ingin berbagi informasi tentang SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang pertama ada Tim Keamanan Bencana di Sekolah. Tim ini terlatih terkait dengan keamanan bencana di sekolah. Tim ini juga bertugas menyebarluaskan aman bencana dengan cara memahami sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan peraturan yang mengatur langkah-langkah untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman dari bencana. Program ini bertujuan untuk melindungi warga sekolah, terutama siswa, dari resiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Beberapa poin penting dalam Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Yang pertama, prinsip dasar. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana didasarkan pada prinsip-prinsip keselamatan, kesiapsiagaan, dan tanggap bencana. Yang kedua, itu ada kegiatan mitigasi. Sekolah diharapkan melakukan berbagai tindakan pencegahan dan mitigasi risiko bencana. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak lain. Sekolah diharapkan bekerjasama dengan pemerintahan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tentang pembentukan dan keanggotaan. Pembentukan yang pertama, sepakatilah tujuan dibentuknya tim siaga bencana. Yang kedua, diskusikanlah syarat dan kriteria anggota yang akan dipilih menjadi tim siaga bencana di sekolah. Yang ketiga, diskusikanlah rangkuman tugas yang akan diberikan kepada anggota tim siaga bencana di sekolah. Yang keempat, lakukanlah pemilihan dan penetapan tim siaga bencana di sekolah. Yang kelima, pemilihan tim siaga bencana di sekolah harus dilakukan secara sukarela. Keanggotaan yang pertama yaitu perwakilan dari murid, yang kedua perwakilan dari guru, yang ketiga perwakilan dari komite, dan yang keempat perwakilan dari orang tua, yang kelima perwakilan dari tokoh setempat yang berada di sekitar sekolah. Udah Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia dan nama saya Sheila, perwakilan dari SMP Negeri 7 Denpasar. Jadi di sini kami akan membahas tentang tugas tim siaga bencana sekolah. Hal yang dilakukan saat sebelum bencana terjadi adalah yang pertama, mengikuti pelatihan mengenai resiko bencana. Yang kedua adalah lakukan kajian mengenai resiko bencana. Yang ketiga adalah menyebarluaskan mengenai informasi atau pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mensosialisasikan mengenai prosedur yang sudah disepakati. Nah, ada pula hal yang kita perlu siapkan pada saat bencana, yaitu yang pertama adalah membunyikan tanda peringatan saat bencana. Yang kedua, mengarahkan teman-teman kita untuk mengikuti jalur evakuasi ke titik kumpul yang aman. Nah, hal yang ketiga itu kita harus membantu teman yang memiliki kebutuhan khusus untuk berada di titik kumpul yang aman. Yang keempat, itu kita harus menggunakan peralatan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko yang ada. Nah, lanjut ke setelah bencana. Kalian tahu nggak sih apa yang harus kita lakukan setelah bencana itu terjadi? Apaan tuh, Kak? Nah, yang pertama itu kita harus pendataan
teman-teman atau warga sekolah yang berada di titik kumpul. Nah, yang kedua, itu kita harus mengelompokkan teman-teman yang terluka maupun yang tidak terluka. Nah, yang ketiga, itu kita harus membantu Bapak Ibu guru untuk memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang terluka. Nah, yang keempat, yang terakhir, itu kita harus menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk tindakan selanjutnya. Sekian penjelasan dari kami tentang tugas-tugas menjadi tim siaga bencana sekolah. Kami lanjut ke materi. Rincian tugas masing-masing bidang. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang bagaimana aja sih tugas-tugas dalam bidang. Yang pertama itu ada penanggung jawab. Jadi di sini kita juga berkoordinasi dengan orang luar atas kegiatan penanggulangan bencana. Yang kedua ada berkoordinasi. Berencana kita menyiapkan alat-alat saat atau mengadakan simulasi penanggulangan bencana. Saat bencana kita berkoordinasi dengan guru, wali kelas, kepala sekolah, dan lainnya. Pasca bencana, kita memastikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana ini berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Nah, yang ketiga ada evakuasi. Saat prabencana kita menyiapkan alat-alat evakuasi yang akan digunakan saat bencana. Saat bencana kita menggunakan alat-alat evakuasi sesuai dengan kebutuhan. Saat pasca bencana kita merapikan kembali alat-alat evakuasi yang sudah digunakan dalam tempatnya dan disimpan dengan baik. Yang keempat itu ada pertolongan pertama. Nah, di prabencana ini kita menyiapkan obat-obat. Saat bencana kita mengantarkan korban ke puskesmas terdekat. Pasca bencana kita melihat kondisi korban yang ada di puskesmas terdekat tersebut. Yang kelima ada peringatan. Nah, jadi di prabencana ini kita memastikan apakah alat-alat peringatan dini ini siap digunakan saat bencana. Di saat bencana kita membunyikan tanda bahaya jika terjadi suatu bencana. Di pasca bencana kita memastikan bahwa alat-alat peringatan dini itu apakah masih bisa digunakan atau tidak. Nah, Apa kalian tahu apa itu tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang berisi barang-barang penting untuk keadaan darurat. Berikut ini ada beberapa barang yang harus dipersiapkan untuk mengisi tas siaga bencana. Yang pertama ada handphone dan charger. Yang kedua ada pakaian minimal untuk 3 hari. Yang ketiga ada makanan dan minuman minimal untuk 3 hari. Yang keempat ada dokumen penting seperti KTP dan KK. Yang kelima ada perlengkapan sanitasi seperti sabun dan sampo. Dan yang keenam ada masker. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mengenal bencana. Yang pertama itu pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Faktor berdasarkan kejadian terjadi secara tiba-tiba, tidak ada pertanda awal, tidak ada waktu bersiap-siap menghadapinya, misalnya gempa bumi dan juga tsunami. Terjadi secara perlahan, terdapat pertanda awal, kemudian menjadi situasi darurat, dan terakhir menjadi bencana, misalnya itu kekeringan, banjir, dan perselisihan sosial. Dan juga faktor alam, faktor non-alam, faktor sosial atau manusia. Faktor alam itu seperti gempa bumi, faktor non-alam gagal teknologi, faktor sosial atau manusia pencemaran. Terima kasih.
apa sih isi dari UU nomor 24 tahun 2007? Nah, isi dari UU tersebut adalah kegiatan penanggulangan bencana. Pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Kerja bagus. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus bencana. Siklus bencana menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Mari kita bahas setiap tahapannya. Tahapan siklus bencana terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama, pra-bencana, yaitu persiapan sebelum bencana. Kedua, saat bencana, yaitu tindakan saat bencana terjadi. Ketiga, pasca bencana, yaitu pemulihan setelah bencana. Pra-bencana di fase ini fokus pada pencegahan, yaitu menghindari terjadinya bencana, mitigasi, mengurangi resiko, dan kesiapsiagaan, yaitu persiapan menghadapi bencana. Saat bencana, fase ini disebut tanggap darurat, fokus pada tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Pasca bencana, setelah bencana, masuk ke fase pemulihan dan rekonstruksi untuk memperbaiki kondisi dan infrastruktur yang rusak. Siklus bencana memastikan kita siap menghadapi bencana, mengurangi dampak, dan pulih lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Om Santi 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 Om. Adalah salah satu bencana alam yang peristiwa atau kejadiannya itu karena terendamnya suatu daerah akibat curah air yang cukup meningkat secara drastis. Dan apa aja sih faktor-faktor dari penyebab itu? Jadi faktornya itu ada 2. Faktor yang pertama itu oleh alam dan faktor yang kedua itu oleh perilaku manusia. Faktor alamnya antara lain karena hujan deras yang intensitas airnya cukup tinggi dan juga durasi yang lama. Lalu yang kedua adalah tsunami yang mengakibatkan pergeseran. Selanjutnya adalah faktor kedua yaitu tentang perilaku manusia. Yang pertama itu adalah karena pengundulan hutan dan yang kedua adalah saluran air yang mampet karena sampah. Selanjutnya saya akan beritahu kalian apa aja dampak-dampak dari terjadinya banjir. Dampak yang terjadi di banjir itu sangat besar. Tapi saya akan menjelaskan sedikit. Contoh-contohnya antara lain adalah menghentikan aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Lalu yang kedua adalah kemungkinan besar terdapat adanya penyakit dari genangan banjir tersebut. Dan yang ketiga dan yang paling dapat buruk dari hal tersebut adalah dapat mengancam nyawa. Oke, selanjutnya jika sudah terjebak, sudah juga dampak. Oh iya, sekarang saya akan beritahu kalian apa aja itu tindakan pencegahan. Jadi tindakan pencegahannya tentunya cukup sederhana dan kalian bisa lakukan secara individu atau mandiri. Yaitu yang pertama adalah letakkan dan manfaatkan sampah, yaitu dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua adalah tentang membudidayakan pohon. Pohon dapat menyerap air. Dan yang ketiga adalah sumber resapan karena sumur dapat meminimalisir peningkatan air hujan ketika banjir. Oke, ketika sudah kita menjelaskan tentang dampak dari pencegahan itu, kalian pasti harus juga tahu kan apanya kesiapsiagaan yang harus kita lakukan. Jadi kesiapsiagaannya yang pertama adalah dengan mencari informasi atau mengamati suatu daerah yang rawan akan banjir. Lalu yang kedua adalah dengan menyebarluaskan informasi tersebut. Yang ketiga adalah menyepakati jalur dan juga tempat evakuasi yang aman. Dan yang keempat adalah menyiapkan barang-barang penting, kalian dan disimpan ke dalam. Nah, nggak nyangka nih ternyata kita sudah ke materi terakhir yaitu tentang tindakan yang kita lakukan di saat banjir. Dan yang pertama itu yang paling penting dari tindakan tersebut adalah jangan panik. Jangan panik dan gegabah adalah solusi yang paling tepat agar kita tidak menyulitkan diri sendiri, karena jika kita panik pasti kita akan membuat diri kita rugi dan tentunya orang-orang sekitar kita juga merasa rugi akan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah dengan jangan berenang di genangan banjir, karena tentunya kemungkinan besar genangan banjir tersebut ada suatu penyakit atau ada penyakit yang ditimbulkan dari genangan banjir tersebut. Lalu yang ketiga yang cukup penting juga adalah dengan mencabut sumber listrik yang ada di rumah ataupun ruangan yang kalian tempati.
Kebakaran ini adalah parah. proses kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, properti dan bisa membahayakan nyawa. Penyebab kebakaran adanya oksigen O2, semakin besar kadar oksigen, semakin besar api yang menyala. Pencegahan dan kesiapsiagaan menyiapkan alat pemadam api ringan, air, pasir, serta karung goni, waspada rokok atau lilin menyala tanpa pengawasan. Tindakan setelah kebakaran, jangan kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman. Kedua, evakuasi barang-barang tersisa. Ketiga, hubungi kerabat untuk tempat tinggal sementara. Terima kasih. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Indonesia merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng sehingga memiliki potensi bencana alam. Penyebab gempa bumi yaitu ada tiga. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, ada pergerakan geomorfologi tanah secara tiba-tiba. Yang ketiga, ada aktivitas pergerakan magma dalam perut bumi. Dampak gempa bumi ada tiga. Yang pertama, ada dampak primer, getaran yang kuat membuat terjadinya patahan permukaan bumi. Dampak sekunder, yaitu tanah longsor dan bangunan rubuh. Ada dampak tersier, yaitu memakan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Jika ada gempa bumi, ingat melakukan 3B, yaitu berlutut, berlindung, dan bertahan. Jika ada gempa bumi, ingat BBMK, yaitu jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong, dan jangan kembali lagi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya su, yang artinya pelabuhan, dan nami yang berarti gelombang. Nama ini terpikirkan oleh nelayan asal Jepang. Bagaimana sih bencana tsunami bisa terjadi? Bencana ini bisa terjadi akibat aktivitas gempa di bawah laut, longsor di bawah laut, dan lain-lain. Aktivitas itulah yang menyebabkan terjadinya gelombang besar di laut dan menuju ke pantai. Apa yang harus dilakukan jika ada tanda-tanda terjadi tsunami? Yang pertama, segera menjauh dari pantai jika terjadi gempa. Yang kedua, siapkan tas yang berisi makanan atau persediaan minuman. Yang terakhir, ikuti arahan petugas yang berwenang. Meletus terjadi karena adanya pergerakan dari perut gunung yang ingin keluar ke permukaan. Ada beberapa material-material yang berbahaya di gunung meletus. Salah satunya abu vulkanik. Ada siap siaga bencana. Sebelum terjadinya gunung meletus, kalian bisa menyiapkan kacamata dan masker. Saat terjadi gunung meletus, hindari tempat-tempat yang terbuka dan lindungi diri dari abu vulkanik. Yang ketiga, sesudah terjadi gunung meletus, kalian bisa hindari terpapar abu vulkanik. Selanjutnya adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang kencang, datang secara tiba-tiba, dan memiliki pusat berbentuk spiral. Angin puting beliung berkecepatan sekitar 40-50 km per jam dan akan selesai dalam waktu singkat, yaitu 3-5 menit. Gejala awal angin puting beliung adalah cuaca yang panas dan gerah, terbentuknya angin pulungus, dan angin yang sangat kencang dan sangat dingin. Yang terakhir adalah pohon bergoyang secara cepat. Sebelum bencana terjadi, Anda dapat memperkokoh atau memperkuat bangunan Anda dan menebang pohon-pohon yang tinggi. Anda juga dapat mempersiapkan tas siaga. Saat bencana terjadi, Anda dapat menghindari berada di gedung-gedung yang tinggi dan masuk ke dalam rumah atau bangunan. Bawa masuk alat-alat yang menurut Anda penting, tutup jendela dan hindari jendela atau barang-barang tajam lainnya. Sesudah bencana terjadi, Anda dapat memeriksa apakah Anda atau orang-orang sekitar Anda itu mengalami cedera dan membutuhkan bantuan medis. Kedua, Anda menghubungi
situasi terkini tentang bencana alam yang terjadi. Terima kasih. Longsor yaitu salah satu massa tanah atau batuan ataupun percampuran antara keduanya. Adapun tanda-tanda longsor yaitu munculnya retakan vertikal pada tebing, yang kedua munculnya air tanah secara tiba-tiba, yang ketiga air sumur sekitar tebing menjadi keruh, dan yang keempat terjadinya longsor batu-batu kecil. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan tidak menebang pohon secara sembarangan, pembuatan tanggul, dan menanam tanaman berakar dalam dan kuat. Adapun hal yang harus kalian lakukan sebelum itu, kenali daerah-daerah yang rawan longsor. Setelah itu, hindari daerah yang terjadinya longsor. Setelah itu, hindari daerah yang terjadinya longsor karena tanah yang basah dan labil. Sekian dari saya. Juga kekeringan. Apa itu kekeringan? Kekeringan adalah sebagai kurangnya air bagi makhluk hidup di suatu wilayah. Mengapa terjadinya kekeringan? Yang pertama, musim kemarau yang terlalu panjang. Yang kedua, minimnya resapan air karena kurangnya pohon. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Yang keempat, kurangnya air. Yang kelima, jarak jauh antara sumber air. Bagaimana dampak kekeringan itu? Yang pertama, kurangnya kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tanaman dan binatang bisa mati. Yang ketiga, lingkungan menjadi kotor. Yang keempat, kelaparan massal. Yang kelima, timbun bibit-bibit penyakit. Dan ada juga jenis-jenis kekeringan. Salah satunya ada kekeringan alam. Nah, ada juga gejala kekeringan. Salah satunya adalah menurunnya tingkat curah hujan. Bagaimana kita cara mengatasi kekeringan itu? Salah satunya adalah kampanye hemat air. Mungkin segitu. Terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan atau yang bisa saya singkat sebagai karhutla adalah kebakaran yang disebabkan oleh percikan-percikan api dan dapat menyebar melalui ranting pohon, daun, dan rumput. Kebakaran ini juga mengancam keselamatan warga karena bisa terkena oleh dampak buruknya yaitu sesak napas dan lain-lain. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah berkurangnya kandungan oksigen, udara yang semakin panas, dan hilangnya habitat hewan-hewan dan lain-lain. Penyebab dari karhutla adalah pertama ada pemicu alami. Pemicu alami adalah kebakaran yang diakibatkan oleh gesekan benda-benda lain seperti ranting pohon yang bergesek-gesek dan lain-lain. Yang kedua, ada kebakaran yang disengaja. Kebakaran sengaja adalah kebakaran yang disengajai oleh umat-umat manusia seperti membakar sampah di dekat daun-daun dan membuat asap putu rokok sembarangan. Ketiga, ada kebakaran yang tidak sengaja. Kebakaran yang tidak sengaja adalah kebakaran yang diakibatkan oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok sembarangan. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi jika ada kebakaran lahan dan hutan. Yang pertama adalah melapor ke pihak berwenang. Yang kedua ada memakai masker jika asap itu mulai tebal, dan yang terakhir adalah tidak membakar sembarangan dan membuang asap puntung rokok sembarangan. Itu saja, terima kasih. COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan dari virus SARS-CoV-2. Penyakit ini dapat menular dari droplet pernafasan. Nah, penyakit ini dapat tertular dari penyakit ringan hingga penyakit berat. Contohnya ada demam, batuk, dan lain segalanya. Pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama ada menjaga jarak saat di luar rumah. Yang kedua ada memakai masker saat di luar rumah dan memperjarang keluar rumah. Dan juga menjaga pengelolaan air dan makan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menyebutkan 10 langkah untuk mewujudkan pendidikan aman bencana di Indonesia.
Jadi, yang pertama adalah persiapan dan konsolidasi dengan pihak sekolah. Yang kedua adalah pengkajian dan penilaian mandiri di awal program. Yang ketiga adalah pelatihan untuk guru dan membayar komite sekolah. Yang keempat adalah pelatihan peserta didik. Yang kelima adalah pengkajian resiko bencana bersama. Yang keenam adalah penyusunan rencana aksi. Yang ketujuh adalah penyusunan prosedur tetap untuk masa saat. Yang kedelapan adalah melakukan simulasi teratur minimal 2 kali setahun. Yang kesembilan adalah melakukan penilaian mandiri. Yang ke-10 adalah melakukan evaluasi pelaksanaan. Lakukan persiapan dan konsolidasi dan pihak sekolah. Lakukan diskusi dan pihak terkait untuk melakukan program tersebut. 2. Libatkan komite sekolah, pengawas pendidikan, dan kelurahan desa untuk menerapkan program SPAD. 2. Pengkajian dan penilaian mandiri di awal program. Lakukan pengkajian dan penilaian mandiri dengan alat bantu sudah ada. Libatkan pihak-pihak tertentu seperti anak-anak untuk berpartisipasi melakukan penilaian dan pengkajian. Penilaian dan pengkajian dilakukan untuk mengetahui kondisi sekolah dan lingkungannya. Apakah sudah memenuhi 3 pilar SPAB? 3. Pelatihan untuk guru, tenaga kependidikan sekolah, serta komite sekolah. Guru, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tim bencana, tim siaga bencana mendapatkan pelatihan secara rutin mengenai SPAB. Bagi yang sudah mengetahui SPAB, wajib menyebarluaskan kepada guru-guru lain, peserta didik, serta orang tua murid-murid. 4. Pelatihan untuk peserta didik. Ajak peserta didik untuk mengetahui pengurangan resiko bencana (PRT). Kegiatan tersebut bisa dilakukan mandiri per kelas dan kemudian bisa juga dilakukan secara serentak. 5. Pengkajian resiko bencana bersama serta didik. Lakukan kegiatan ini dengan melibatkan peserta didik. Melihat potensi-potensi bahaya yang ada di sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yang ke-6, penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana sekolah. Membuat rencana aksi berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang sudah dilakukan. Pembentukan tim siaga bencana sekolah yang melibatkan perwakilan dari pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Yang ke-7, penyusunan prosedur tetap untuk masa prasaat dan pasca bencana. Membuat prosedur tetap untuk prasaat dan pasca bencana yang disepakati dan melibatkan semua pihak, termasuk desa atau kelurahan, protap yang telah disepakati, disosialisasikan kepada warga sekolah. Yang ke-8, melakukan simulasi teratur sebanyak 2 kali setahun. Rutin melakukan simulasi, minimal 2 kali setahun, lebih baik lagi jika lebih sering. Libatkanlah semua pihak dalam simulasi ini, seperti kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Yang ke-9, melakukan penilaian mandiri dan pengawasan secara rutin. Lakukanlah penilaian mandiri untuk mengetahui perkembangan kondisi sekolah. Apakah bahayanya masih tinggi? Kapasitas dan kerentanan apa saja yang dimiliki satuan pendidik? Melihat hal-hal yang belum terpenuhi,
dan untuk mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Yang ke-10, melakukan evaluasi pelaksanaan dan pemutakhiran rencana aksi. Lakukanlah monitoring dan evaluasi rencana aksi yang sudah dibuat, aktivitas apa saja yang sudah dan belum terlaksana, kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan rencana aksi. Melihat program SPAB yang sudah berjalan, apakah sudah menurunkan risiko bencana, membuat pemutakhiran rencana aksi berdasarkan hasil kajian rencana bencana terakhir. Sekian yang saya sampaikan, saya tutup dengan Paramo Santi Om. Santi Om. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya masyarakat.